Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz di Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan sore ini kita masuk berkaitan dengan adab dan hukum shaf. Adapun dan adab dan hukum shaf ini adalah merupakan bagian dari adab dari sholat berjamaah. Dan kemarin sudah kita sebutkan berkaitan dengan adab-adab sholat berjamaah, dan ini masih urutan-urutannya. Cuma yang berkaitan dengan hukum dan adab shaf. Tab yang berikutnya adalah jika makmum seorang diri, maka berdirinya makmum tadi adalah di samping kanan imam sejajar. Itu kalau makmumnya adalah seorang diri. Nah, berdirinya di sebelah kanan imam sejajar. Bukan mundur ke belakang, bukan juga mundur ke belakang sedikit ataupun mundur di belakangnya imam. Dalil yang menunjukkan bahwa makmum seorang diri berdiri sejajar dengan imam adalah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qol bittu fi baiti khalati Maimunah. Saya pernah bermalam di rumah bibi saya Maimunah. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya. Tsumma jaa fa shalla arba raka'atin. Kemudian beliau datang, beliau sholat 4 rakaat. Summa nama, kemudian beliau tidur. Summa qoma, kemudian bangun lagi di malam hari. Fajitu, kemudian kata Abdullah bin Abbas, saya pun datang. Fakumtu ayyasarihi, kemudian saya pun berdiri di sebelah kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Faja'alani ayyaminihi, kemudian Nabi SAW memegang kepala saya, dalam riwayat yang lain memegang kepala saya, karena waktu itu adalah Abdullah bin Abbas masih anak-anak. Kemudian dia pegang kepalanya, dia pindahkan ke sebelah kanan. Waja'alani ayyaminihi, artinya tentunya memutar di sini adalah memutar lewat belakang, bukan diputar ke lewat depan, karena lewat depan nanti ada riwayat yang tidak boleh ada orang melewati di hadapan orang yang sholat. Maka Nabi SAW memegang kepalanya, kemudian meletakkan di sebelah kanannya. Tapi ini dalil dan dalil yang menunjukkan bahwa makmum itu adalah berdirinya di sebelah kanan dan sejajar dengan imam. Kemudian kalau makmumnya itu 2 orang atau lebih, jika makmumnya itu 2 orang atau lebih, maka berdirinya makmum ini adalah satu shaf di belakang imam. Karena perlu diketahui jamaah sekalian, adapun satu shaf untuk laki-laki baru bisa dikatakan shaf untuk laki-laki apabila 2 orang, minimal itu 2 orang atau lebih. Jadi kalau untuk laki-laki dikatakan satu shaf itu adalah 2 orang. Adapun bagi wanita itu cukup dikatakan satu shaf itu 1 orang. Makanya nanti akan ada selanjutnya jika wanita seorang diri, maka berdirinya adalah di belakang imam. Maka wanita dikatakan satu shaf itu adalah 1 orang. Nah, laki-laki dikatakan satu shaf itu adalah minimal 2 orang. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa kalau makmumnya itu adalah 2 orang berdirinya di belakang imam adalah hadits Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya. Rasulullah SAW berdiri untuk melaksanakan sholat.
Fajitu, maka saya pun datang, kata Jabir. Fakumtu ayyasarihi, dan saya pun juga berdiri di sebelah kirinya. Fa akhadha biyadi, kemudian Nabi SAW memegang tangan saya. Fa'adaroni, kemudian dia memutar saya. Hatta aqamani ayyaminihi, sampai saya berdiri di sebelah kanannya. Summa ja'a Jabbar ibnu Sakhr. Kemudian datang Jabbar ibnu Sakhr. Faqama yasari Rasulullah SAW. Kemudian Jabbar ibnu Sakhr berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Kemudian apa? Fa'akhadha bi'aidina. Kemudian Nabi SAW memegang tangan kami berdua. Fa'dafa'ana. Kemudian Nabi SAW mendorong kami ke belakang. Hatta aqamana khalfahu, sampai kami berdiri di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini dalil yang menunjukkan kalau makmum itu adalah 2 orang, maka berdirinya adalah di belakang imam. Kalau tadinya misalnya ada tadi makmumnya 1 orang berdiri sejajar dengan imam, kemudian ada orang yang datang, dia langsung berdiri. Kalau yang sebelah kanan itu paham, ngerti, dia akan mundur dengan sendirinya ke belakang, mengikuti yang di belakangnya. Tapi kalau dia tidak paham, maka boleh bagi makmum yang di belakang ini, itu adalah menarik yang di depan supaya ke belakang, atau imam yang menyuruh sebelah makmum ini yang di sebelah kanannya mundur ke belakang. Kemudian jika makmumnya itu seorang wanita, seorang diri, maka berdirinya adalah di belakang imam. Berdirinya di belakang imam. Karena wanita tadi, saya katakan tadi, bahwa softnya wanita 1 soft. Dihitung 1 softnya wanita itu adalah kalau seorang diri. Walaupun dia seorang diri tetap dihitung 1 soft. Dalil yang menunjukkan bahwa wanita itu adalah tetap di belakang, tidak boleh sejajar dengan imam. Walaupun itu adalah mahramnya. Kalau mahramnya saja tidak boleh wanita itu berdiri sejajar dengan imam, apalagi kalau bukan mahramnya. Maka tentunya adalah lebih tidak dibolehkan. Bahkan para ulama kalau laki-laki dan wanita yang berduaan yang bukan mahram, maka wanita itu adalah berdiri di belakang ini. Berdiri di belakang, jangan berdiri di belakang langsung, tapi hendaknya berdiri di belakang agak jauh. Dalil yang menunjukkan adalah hadits an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi aw khalatihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengannya, artinya dengan Anas bin Malik, wa bi ummihi, dan dengan ibunya Anas bin Malik. Au perawi ini ragu, Anas ini ragu apakah waktu itu adalah ibunya atau bibinya. Khalatihi artinya saudara ibunya, bibinya. Nah di sini au di sini adalah menunjukkan syak. Perawinya ini ragu apakah waktu itu adalah ibunya atau bibinya. Qal, kemudian berkata, faqamani ayyaminihi, berkata Anas bin Malik, kemudian Rasulullah SAW, karena di situ makmumnya ada 2 orang, 1 laki-laki dan 1 wanita. Maka Anas bin Malik diletakkan di sebelah kanan, faqamani ayyaminihi. Nabi SAW meletakkan saya di sebelah kanannya sejajar. Wa aqamal mar'ata khalfaha, dan meletakkan wanita, ibunya Anas atau bibinya Anas, itu diletakkan di belakang kami. Ini kalau makmumnya seorang wanita. Apa hukum meluruskan dan merapatkan shaf? Adapun hukum meluruskan dan merapatkan shaf, hukumnya adalah wajib. Wujubu taswiyatis sufuf. Bahkan Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari, itu menyebutkan bab khusus, yaitu tentang wajibnya meluruskan dan merapatkan shaf. Yajibu alal imami, wajib bagi imam, alla yadkhula fis sholati, tidak memulai sholatnya. Jadi hendaknya bagi imam, wajib bagi imam itu tidak memulai sholat hatta tastawiya as-sufuf, sampai meluruskan dan merapatkan shaf.
Wa ya'murahum, dan wajib bagi imam memerintahkan bidzalik. Ya'murahum bidzalik, memerintahkan kepada makmum atau jamaah agar supaya meluruskan dan merapatkan shaf. Wa ayyaliyat taswiyata binafsihi. Atau imam itu sendiri punya kewajiban untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Artinya di tangan imam langsung. Au ya'mura man yusawiha, atau dia memerintahkan orang-orang supaya mewakili imam untuk kemudian meluruskan dan merapatkan shaf. Ini adalah yang jelas bahwa meluruskan dan merapatkan shaf ini adalah kewajiban bagi imam untuk mengatur. Dan makmum itu adalah tetap mengatakan sami'na wa ata'na. Adalah kami dengar dan kami taati. Jangan sekali-sekali bagi makmum ada niatan atau memang tidak ingin untuk kemudian meluruskan dan merapatkan shaf. Walaupun di sini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa lurus dan rapatnya shaf itu adalah wajib, ada juga yang mengatakan bahwa lurus dan rapatnya shaf itu adalah termasuk sunnah. Ini masalah, tapi pendapat yang kuat Allah Ta'ala alam bahwa lurus dan rapatnya shaf ini hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang tidak mau meluruskan dan merapatkan shaf itu nanti ada ancaman. Ada ancaman bagi mereka yang tidak mau meluruskan dan merapatkan shaf. Sebagaimana disebutkan nanti dalam hadis dari hadis dari Abi Mas'ud dan juga hadis dari Nu'man ibnu Bashir. Dalil yang menunjukkan tentang wajibnya meluruskan dan merapatkan shaf adalah hadis An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum. Luruskanlah dan rapatkanlah shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyatas shaffi, karena lurus dan rapatnya shaf min tamamis sholat, termasuk kesempurnaan dari sholat. Ini yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa lurus dan rapatnya shaf itu adalah sunnah. Kenapa? Karena dalilnya mengatakan min tamamis sholat, termasuk kesempurnaan dari sholat. Yang namanya sholat sempurna, maka itu adalah perkara yang sunnah. Tapi ulama yang lain mengatakan wajibnya. Kenapa? Karena berdalil dengan perintah, al-amru yaqtadi al-wujub. Sawwu adalah menggunakan kata perintah. Perintah di sini adalah mengandung kewajiban. Kemudian nanti dihubungkan dengan hadis yang lain yang menyatakan ada ancaman. Sebagaimana hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana. Nabi SAW senantiasa memegang pundak-pundak kami fis sholat, di dalam sholat. Wa yaqul, sambil berkata, istau luruskan dan rapatkan shaf kalian. Wala takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Artinya jangan sampai tidak lurus dan tidak rapat. Sehingga apa? Karena tidak lurus dan tidak rapatnya itu fatakhtalifa qulubukum. Sehingga menyebabkan apa? Hati-hati kalian itu berselisih. Nah, hadis ini keluar satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa ikhtilafu az-zawahir sababu ikhtilafi bawatinihi. Sebab perselisihan zahir itu menunjukkan sebab perselisihan batin. Artinya apa? Orang yang tidak mau lurus dan tidak mau rapat itu menunjukkan hatinya pun juga tidak mau lurus, tidak mau bersatu dengan kaum muslimin. Dia tidak ingin dia ingin menyelisihi kaum muslimin. Dia tidak ingin rapat, itu menunjukkan batinnya. Kenapa? Karena secara zahirnya. Makanya kita katakan adalah zahir itu adalah menunjukkan kepada batinnya. Sebagaimana seseorang, kalau ada orang yang diplengosi, ada orang yang dipalingkan, maka tentunya itu adalah menunjukkan hatinya, menunjukkan kepada hatinya. Maka ini adalah satu kaidah
yang menunjukkan bahwa wajib dan lurusnya shaf. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan bahwa ada ancaman bagi mereka yang tidak mau lurus dan tidak mau rapat shafnya adalah hadits An Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Rasulullah SAW pernah meluruskan dan merapatkan shaf-shaf kami. Hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Seolah-olah apa? Seolah-olah beliau sedang meluruskan, merapatkan al-qidah, yaitu anak-anak panah. Hatta ra'a an qad aqalna anhu, sampai kami itu paham apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kharaja yauman, kemudian suatu hari beliau keluar. Faqama, kemudian beliau berdiri, hatta kada yukabbir, ketika beliau hampir sedang mulai takbiratul ihram, fara'a rajulan badiyan sadruhu. Tiba-tiba Nabi SAW melihat ada seorang sahabat badiyan sadruhu. Artinya dia tidak rapat, tidak lurus. Kenapa? Karena dadanya menonjol ke depan. Jadi dia maju sedikit, artinya dia tidak lurus. Minas sofi, dari sof. Faqal, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, betul-betullah kalian meluruskan dan merapatkan sof kalian. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, kalau tidak, adalah apa? Betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan wajah-wajah kalian. Tapi ini dalil yang menunjukkan ancaman bagi mereka yang tidak mau lurus dan tidak mau merapatkan shaf. Hadis ini juga menunjukkan, hadis dari Nu'man bin Bashir ini itu menunjukkan salah satu dari keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan umatnya, yaitu adalah apa? Bahwa Nabi SAW itu bisa melihat apa yang terjadi di belakang. Walaupun Nabi SAW itu tidak menengok ke belakang, tapi Nabi SAW itu dia tahu bahwa di belakang itu ada yang tidak lurus dan tidak rapat shafnya. Dan ini adalah kelebihan, salah satu keistimewaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan umatnya. Taib, dalil yang keempat yang menunjukkan wajibnya meluruskan dan merapatkan shaf ini juga adalah hadis An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufuf, ya, luruskanlah shaf-shaf kalian, wa hadzu bainal manakib, dan rapatkanlah pundak-pundak kalian, wasuddul khalal, dan isilah yang kosong, isilah celah-celah yang kosong, wa walinu bi aidi ikhwanikum, dan hendaklah kalian merapatkan dengan saudara-saudara kalian. Wala tadharu furujatil lisyaitan, janganlah kalian membiarkan ada celah untuk syaitan. Jangan kalian membiarkan ada celah untuk syaitan masuk ke dalam shaf. Wa man wasala shafan, barang siapa yang menyambung shaf, wasalahullahu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menyambungnya. Wa man qata'a shafan, barang siapa yang memutuskan shaf, qata'ahu Allah, maka Allah pun juga akan memutuskannya. Tapi ini juga dalil yang menunjukkan bahwa perintah untuk kita meluruskan shaf, dan di situ ada ancaman bagi mereka yang tidak mau meluruskan dan merapatkan shaf. Kemudian sangat disayangkan sekali dengan hadis ini, ada orang yang ini menentang, yang menolak dengan mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan wala tada'u furujatil lisyaitan, janganlah kalian membiarkan ada celah agar syaitan itu jangan membiarkan ada celah untuk syaitan. Kemudian ada yang mengatakan biarkan aja syaitan itu masuk ke dalam shaf, nanti syaitan itu dia akan sholat bersama kita. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa syaitan itu tidak akan pernah sholat bersama kita. Jadi Nabi SAW ini kita katakan kalau dia orang yang mengatakan ini bahwa biarkan aja, artinya dibuatkan celah biar nanti syaitan itu masuk di celah-celah itu, dan dia akan menutupi, syaitan ini nanti yang menyempurnakan shaf ini.
dan artinya biar setan itu sholat. Ya, kita katakan ketahuilah bahwa setan itu tidak pernah sholat. Bahkan setan itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholat. Setan itu akan berusaha memalingkan kalian dari zikir dan memalingkan kalian dari sholat. Itu adalah dari setan. Maka jangan kita pengen menentang syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang kelima yang menunjukkan tentang wajibnya meluruskan dan merapatkan shaf juga adalah hadits an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Russu sufufakum." Luruskanlah shaf-shaf kalian. Wa qaribu bainaha, mendekatlah di antaranya. Artinya mendekatlah di shaf-shaf. Wa hadzu bil anaq, maka rapatkanlah leher-leher kalian. Luruskan leher-leher kalian. Fawalladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Inni la aras syaitana. Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya betul-betul melihat syaitan. Yadkhulu min khalalis safi, masuk di celah-celah shaf, ka'annaha al-khazab. Seperti al-khazab. Seperti kita katakan dia adalah kambing kecil, anak kambing. Seperti anak kambing yang warnanya hitam. Al-hadaf. Maka ini juga dalil yang menunjukkan kepada kita adalah perintah untuk kita meluruskan dan merapatkan shaf, dan ancaman untuk membuat celah di dalam artinya membuat celah di dalam shaf, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti di zaman sekarang ini dengan adanya pandemi ini, maka shaf ini adalah renggang. Renggang karena itu memang, dan para ulama menyatakan bahwa ini adalah dibolehkan karena ini adalah darurat. Semua yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Maka untuk saat ini, maka merenggangkan shaf, ini adalah termasuk perkara yang dibolehkan. Intinya apa? Kalau kita bicara bahwa syariat itu kan berbicara dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat. Maka dalam kondisi normal, maka wajib meluruskan dan merapatkan shaf. Adapun dalam kondisi-kondisi tertentu, ya kita katakan boleh untuk tidak rapat. Kemudian bagaimana dikatakan apa? Selanjutnya adalah adab yang berikutnya, bagaimana dikatakan shaf itu adalah lurus dan rapat. Bagaimana kita tahu bahwa shaf itu adalah lurus dan rapat? Nah, untuk mengetahui lurus dan rapatnya shaf, itu adalah patokannya, yaitu adalah mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Kalau mata kaki itu sudah rapat, sudah nempel antara mata kaki yang kanan dengan yang kiri dari yang ada di sebelahnya, maka itu sudah dikatakan rapat. Atau pundak dengan pundak. Makanya jamaah sekalian, ketika kita berdiri sholat, maka hendaknya kaki kita itu jangan dilebarkan. Kaki kita itu tidak dilebarkan. Nah, seberapa jaraknya lebarnya adalah kira-kira adalah yang jelas kaki kita ini sejajar dengan pundak, atau kurang lebih 1 jengkal antara kaki kanan dengan kaki kiri. Kaki kanan dengan kaki kiri seukuran 1 jengkal, 1 jengkal kita berdirinya. Sehingga sehingga mata kaki dengan mata kaki itu adalah sejajar, dan pundak dengan pundak itu adalah sejajar. Sebab kalau kita melebarkan kaki, maka tentunya adalah mata kaki pun juga tidak rapat, ya kan, apalagi dengan pundak. Walaupun kita katakan cukup salah satu saja yang rapat. Boleh jadi yang karena dikatakan sempurna kan tata cara merapatkan shaf itu kan ada 2 macam. Ada tata cara yang sempurna dan ada tata cara yang cukup. Adapun tata cara yang sempurna itu gimana? Yaitu adalah kalau mata kaki rapat, kemudian lutut dan pundak. Kalau mata kaki, lutut dan pundak itu adalah rapat, maka itu adalah yang sempurna.
Tapi kalau misalnya hanya salah satu saja yang rapat, misalnya mata kaki yang rapat saja, atau pundak saja yang rapat, maka itu namanya tata cara yang cukup. Jadi dikatakan tata cara itu adalah cukup. Nah ini adalah cara kaifiyah untuk dikatakan lurus dan atau rapatnya soft. Dalil yang menunjukkan adalah hadits an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, aqimu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sesungguhnya aku melihat kalian itu di balik punggungku. Saya melihat kalian itu di belakang punggungku. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW punya kelebihan, dia bisa melihat apa yang terjadi di belakangnya. Wa kana ahaduna, dan salah seorang dari kami yulziku mangkibaihi bimangkibi sahibihi. Jadi salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak yang ada di sebelahnya. Menempelkan pundak dengan pundak yang ada di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Wa qadamahu biqadamihi, dan menempelkan kakinya dengan kaki yang ada di sebelahnya. Ini adalah termasuk kaifiyah, tata cara merapatkan shaf. Kemudian waqala Nu'man bin Bashir, dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ra'aitu ar-rajula minna, dan saya juga pernah melihat dari kami, yalziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi, adalah menempelkan mata kaki dengan mata kaki yang ada di sebelahnya. Ini adalah apa? Ini termasuk kaifiyah, tata cara meluruskan dan merapatkan shaf, yaitu adalah menempelkan mata kaki dengan mata kaki, atau kaki dengan kaki, atau kita katakan adalah pundak dengan pundak. Ini adalah kalau semuanya itu bisa rapat, maka itulah tata cara merapatkan yang sempurna. Tapi kalau salah satu saja yang rapat, yaitu mata kaki saja, atau kaki saja, atau pundak saja, maka ini adalah termasuk tata cara yang cukup. Baik, selanjutnya adalah adab yang selanjutnya berkaitan dengan shaf ini. Bagaimana kalau di situ shafnya, kalau di situ jamaah, ada laki-laki dan di situ ada jamaah perempuan. Ada jamaah sekelompok laki-laki dan ada di situ juga jamaah sekelompok wanita. Maka bagaimana cara mengatur shaf ini? Cara mengatur shafnya itu adalah apa? Bahwa laki-laki itu adalah yang paling utama, itu adalah paling depan. Artinya sebaik-baik shafnya lelaki itu adalah paling depan, sejelek-jeleknya shafnya lelaki itu adalah paling belakang. Kemudian sejelek-jeleknya wanita, shafnya wanita itu adalah paling depan, dan sebagus-bagusnya shafnya wanita itu adalah paling belakang. Kenapa? Karena kalau shafnya wanita di depan dan laki-laki di belakang, itu nanti akan apa? Itu akan ada terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah. Makanya yang dihindari. Itu kalau kita katakan adalah kalau masjid itu adalah misalnya akan, tapi kalau masjidnya memang sudah dibatasi, sudah ada pembatas bahwa ini adalah jamaah wanita dan itu adalah jamaah laki-laki, maka tentunya adalah apa? Kalau memang di situ ada pembatas bahwa di situ adalah jamaah khusus perempuan, maka tentunya adalah shafnya wanita tetap adalah paling bagus adalah di depan. Paling bagus adalah di depan. Itu kalau sudah terjadi pemisahan, artinya sudah diberikan tempat khusus untuk shaf wanita. Tapi kalau tidak ada pembatas antara laki-laki dan wanita, maka yang kita sebutkan tadi bahwa membuat shaf untuk laki-laki yang paling bagus adalah di depan dan wanita paling bagus adalah paling belakang. Dalil yang menunjukkan adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik shafnya laki-laki adalah awwaluha, adalah yang di awal, adalah yang pertama. Wa syarruha akhiruha, dan sejelek-jeleknya shafnya lelaki adalah paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i, dan sebaik-baik shafnya wanita adalah akhiruha, bagian belakang. Wa syarruha awwaluha, dan paling jeleknya itu adalah di depan atau di awal. Dan adab yang selanjutnya jamaah sekalian, bahwa
soft itu adalah apa namanya, soft yang paling depan itu tentunya memiliki keutamaan. Bahwa soft yang di depan itu adalah memiliki keutamaan. Demikian juga soft yang ada di sebelah kanan itu juga ada keutamaan. Adapun soft yang di depan, soft yang paling depan ini tentunya adalah, ya kita katakan tingkat kekhusyuannya itu lebih tinggi daripada soft-soft yang ada di belakangnya. Kenapa? Karena soft yang di depan itu tidak banyak gangguan. Beda dengan soft yang ada di depan. Soft yang ada di belakangnya itu nanti akan terganggu dengan soft yang ada di depannya. Bisa jadi. Karena kita mengatakan tingkat kekhusyuan. Ya kan? Apalagi misalnya salah satu contoh bahwa soft yang di belakangnya itu akan terganggu dengan di depannya. Misalnya yang di depan itu banyak gerak. Yang di depan itu terlalu banyak menggeliat. Terlalu banyak gerakan. Belum lagi nanti misalnya terganggu dengan apa namanya tulisan. Misalnya pakaian yang di depannya ada pakaian yang bertuliskan. Artinya kemudian soft yang di belakang, jamaah yang ada di belakangnya bisa membaca. Atau misalnya soft yang di depannya itu memakai sarung yang mereknya itu ada diletakkan di bawah. Ini merek itu diletakkan di bawah. Di depan saya kok pakai sarungnya gajah duduk. Pakai sarung atlas, sarung wadimor. Dan ini juga jamaah sekalian, saya ingatkan pada diri saya dan juga kepada jamaah sekalian. Ketika sholat pergi ke masjid dengan memakai sarung, maka hendaknya merek sarung itu kalau bisa jangan diletakkan di bagian bawah. Jangan diletakkan di bagian bawah. Artinya apa namanya? Jangan sampai dengan tulisan ini kita menjadi sebab orang lain itu menjadi tidak khusyuk. Maka ini adalah tolong diperhatikan bagi jamaah sekalian, kalau yang memakai sarung itu adalah supaya tidak merek itu diletakkan di bagian bawah. Demikian juga jamaah sekalian adalah tulisan-tulisan pakaian atau baju itu hendaknya jangan sampai tulisan-tulisan itu akan mengganggu orang lain mengganggu orang yang sholat di belakangnya. Ini adalah yang perlu diperhatikan. Nah, apa saja keutamaan bagi mereka yang berada di saf paling depan dan berada di saf yang sebelah kanan? Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu taala qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusalluna 'alas sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mendoakan kesejahteraan kepada mereka-mereka yang berada di saf-saf pertama. Tapi ini adalah termasuk keutamaan. Juga dalam hadis yang lain, masih dalam hadis dari Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu taala qala, kunna idza shallaina khalfa Rasulullah sallallahu. Dulunya ketika kami sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna ayyaminihi. Kami sangat suka, kami senang jika kami itu berada di sebelah kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa mereka para sahabat itu senangnya ada di sebelah kanan? Kenapa? Karena yuqbilu alaina biwajhihi. Kenapa? Karena disitulah kami Rasulullah SAW menghadapkan wajah kami pertama kali itu kepada kami. Artinya sebelah kanan itulah wajah Nabi SAW yang pertama kali. Yaitu ketika salam. Assalamualaikum. Wajah Nabi SAW berada di sebelah kanan. Kemudian berkata Al-Bara Ibnu Azib, fasamituhu yaqul, dan saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabbi kini adzabaka yauma tab'asu ibadaka. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Tapi ini termasuk keutamaan yang berada di shaf yang sebelah kanan. Tapi para ulama menyatakan bahwa itu tidak secara mutlak. Nah, ini juga perlu diketahui bahwa shaf yang di sebelah kanan, kalau semuanya ngambil yang sebelah kanan, tidak ada yang di sebelah kiri, tentunya ini adalah apa? Ini nanti akan jadi shaf itu akan goncang.
Maksudnya berat sebelah kanan. Beratnya di sebelah kanan. Dan ini tidak dinamakan soft. Yang namanya soft itu, dan ini juga menunjukkan jamaah sekalian, bahwa posisi imam itu adalah berada di tengah. Berada di tengah artinya imam itu adalah seimbang antara soft yang kanan dengan yang kiri. Itu adalah seimbang. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga bukan berarti yang sebelah kanan itu semuanya itu adalah keutamaan secara mutlak. Tidak. Tidak. Bisa jadi apa? Sebelah kiri itu adalah lebih utama daripada sebelah kanan. Kalau apa? Kalau sebelah kiri itu yang menyeimbangkan. Kalau yang sebelah kiri itu yang menyeimbangkan, maka di sebelah kiri itu adalah yang lebih utama. Ya kan? Tapi kalau misalnya sejajar sama antara kiri dan kanan, maka memulai yang kanan itu adalah lebih utama. Ya kan? Ya misalnya apa? Kalau misalnya ada dua jamaah tadi, ada dua makmum, kemudian datang orang ketiga, makmum yang ketiga, di mana letak berdirinya kiri apa kanan, maka yang sunnah itu adalah sebelah kanan. Kemudian nanti datang orang yang keempat, di sebelah kanan apa sebelah kiri, adalah sebelah kiri adalah lebih utama di sebelah kirinya. Demikian seterusnya, karena soft itu dinamakan seimbang. Seimbang, jadi bukan jomplang ke kanan. Artinya lebih dominasi yang sebelah kanan. Tapi ini adalah kita katakan bahwa posisi imam itu adalah berada di tengah. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya dalam soft ini adalah siapa sih sebenarnya yang berhak untuk yang berdiri di belakang imam? Siapa yang berhak untuk berdiri di belakang imam? Perlu diketahui jamaah sekalian bahwa membuking tempat di dalam sholat itu hanya dibolehkan pada dua orang. Hanya dua orang yang dibolehkan untuk booking tempat. Yang pertama itu adalah imam, artinya imam yang membuking tempat itu. Yang tempatnya di situ, itu imam. Itu adalah booking tempat, itu adalah untuk imam. Dan yang bisa membuking kedua tempat itu adalah memang orang yang ditunjuk oleh imam untuk berdiri di belakangnya. Di belakangnya. Adapun yang sebelah kanan, sebelah kiri, atau dimanapun tempat yang ada di masjid, maka itu sama sekali tidak boleh booking. Tidak boleh booking, apalagi sampai kemudian meletakkan peci. Dia meletakkan peci di situ atau sajadah di situ, kemudian dia tinggal. Dia tinggalkan tempat itu. Karena di situ sudah ada sajadah, atau dia letakkan sarung, atau dia letakkan tas, dia letakkan peci, supaya tidak ada orang yang bisa menempati tempat tersebut, maka ini adalah tidak dibolehkan sama sekali. Tidak dibolehkan. Maka apa? Kalau memang dia batal wudunya, ya sudah dia keluar. Biarkan orang lain yang nanti menempati tempat tersebut. Dan adapun orang yang keluar, ya sudah nanti dia menempati shaf di mana saja yang dia bisa yang kosong. Ini adalah, maka membuking tempat jamaah sekalian, ini adalah tidak dibolehkan, sebagaimana juga fatwa dari para ulama, dari Lajnah Daimah, demikian juga fatwa dari Syekh Shalih Al Fauzan dan yang lainnya. Maka membuking tempat itu hanya dibolehkan pada dua orang, yaitu imam dan orang yang berdiri di belakang imam. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang berdiri di belakang imam ini? Tentunya adalah mereka yang ulul a'lami wal ahlam. Adalah mereka orang yang orang yang alim tentunya, dan orang yang atau wakil dari imam atau pengganti dari imam. Dalil yang menunjukkan adalah hadits Nabi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wal a'lam wa ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang berdiri di belakangku dari kalian, yaitu adalah ulul ahlami wan nuha. Adalah mereka orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang memiliki bacaan Al-Quran yang paling banyak. Sebagaimana kita katakan siapa yang berhak untuk jadi imam, adalah orang yang memang hafalan Qurannya yang lebih banyak. Kemudian yang ya kita katakan sebagaimana yang ditunjuk oleh imam. Kenapa? Karena posisi yang di belakang imam ini, itulah nanti yang pertama, hikmahnya adalah dia yang nanti akan menggantikan imam ketika imam itu adalah batal. Dan yang kedua,
Kenapa orang yang berilmu di sini, orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya? Karena dia nanti yang akan mengingatkan imam kalau di situ ada yang kelupaan, di situ ada yang kekeliruan, ada yang keliru baca, kemudian yang di belakangnya itulah yang akan membenarkan atau mengingatkan kepada imam. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Adapun kanan dan kiri dan yang di belakangnya yaitu adalah orang-orang yang sesudahnya. Artinya siapa saja orang-orang yang menempati posisi di sebelah kanannya lagi, di sebelah kanan dan kiri, dan yang di belakangnya. Artinya apa? Yang di sebelah kanan dan kiri, yang ada di soft-soft yang ada di kanan dan kiri dan di belakang, maka itu tidak boleh sama sekali booking tempat. Maka siapapun orang yang kita katakan adalah yang menempati, kemudian dia pergi dari tempat itu, maka berikan kesempatan kepada jamaah yang lain untuk bisa menempati tempat tersebut. Kecuali kalau memang itu adalah dalam hal thalabul ilm, dalam pengajian misalnya, dalam menuntut ilmu, dalam pengajian. Kemudian ada seorang yang menempati satu tempat, kemudian dia batal keluar, maka dia berhak dengan tempat tersebut. Tapi kalau dia membiarkan orang lain, yaitu adalah berarti dia memberikan haknya kepada orang lain. Artinya kalaupun dia masuk selesai misalnya di pengajian dia softnya paling depan. Kemudian dia batal, dia keluar dari masjid, kemudian dia berhak untuk kembali lagi ke masjid itu di tempat yang sama. Itu adalah boleh. Tapi untuk sholat itu tidak dibolehkan untuk adalah booking. Artinya tidak boleh ada orang lain yang menempati tempat ini. Tidak boleh ada orang lain. Apakah dia dengan meletakkan peci, sajadah atau yang lainnya, maka ini adalah tidak dibolehkan. Kecuali hanya dua orang ini saja yang boleh, yaitu imam dan orang yang di belakangnya. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu adalah tidak boleh kita sholat itu berjamaah itu kalau jamaah itu diantara tiang. Membuat shaf itu diantara tiang. Kalau masjidnya itu adalah kecil dan jamaahnya itu adalah banyak, maka sholat diantara tiang ini adalah dibolehkan. Karena itu adalah darurat. Jadi kalau masjidnya itu kecil dan jamaahnya itu banyak, sementara ada tiang-tiang, maka sholat diantara tiang ini adalah dibolehkan. Tapi kalau masjidnya itu adalah besar dan jamaahnya juga artinya cukup dengan, kalau tidak diantara dua tiang ini mencukupi, maka tentunya membuat shaf di belakang itu adalah lebih utama. Artinya jangan sampai sholat membuat shaf itu diantara dua tiang. Kenapa? Karena sholat diantara dua tiang ini adalah termasuk ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadits yang menunjukkan larangan dari Nabi SAW. Kecuali kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, maka silahkan dia sholat diantara dua tiang, itu nggak ada masalah. Tapi untuk yang satu shaf yang terputus dengan adanya tiang, itu tadi, kalau misalnya tadi kecil ya nggak apa-apa. Tapi kalau masjidnya besar dan mencukupi, maka jangan membuat shaf itu diantara dua tiang. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak menyukai ada shaf diantara dua tiang adalah hadits an Muawiyah ibnu Qurra an abihi. Dari Muawiyah ibnu Qurra dari bapaknya berkata, kunna nunha an nasuffa bainas sawari ala ahdi Rasulullah SAW wa nutradu anha torodan. Kami, kata Muawiyah, kami dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang. Kami dilarang membuat shaf itu di antara tiang-tiang ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya adalah, ya kita katakan di sini sampai kepada Nabi SAW. Walaupun sigohnya bentuknya itu adalah menceritakan bahwa kami dilarang. Dia menggunakan sigoh tamrid. Kami dilarang agar membuat shaf itu di antara tiang-tiang pada masa Rasulullah SAW. Wa nutradu anha taradan. Dan kami dijauhkan sejauh-jauhnya. Artinya apa? Bahwa kami tidak dibuat membuat shaf itu di antara tiang-tiang tersebut.
Dan adapun membuat shaf di antara tiang-tiang ini, itu hanya berlaku pada sholat berjamaah. Itu hanya berlaku pada sholat berjamaah. Wa inna ma hadza fi haqqil jamaah. Pelarangan ini hanya berlaku untuk jamaah. Wa amma al-munfarid, adapun sendirian, sholat sendirian di antara dua tiang, fala ba'sa bi sholatihi baina al-amudain. Maka tidak mengapa dia sholat di antara dua tiang tersebut. Idza takhadha sutratan. Dengan syarat apabila dia tetap meletakkan sutrah di hadapannya. Meletakkan sutrah di hadapannya. Artinya dia sholat di antara dua tiang, tapi di depannya tetap dibuat sutrah. Nah, dibuat sutrah. Sutrah itu adalah penghalang antara orang yang sholat dengan orang yang akan lewat di hadapannya. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa sholat sendirian boleh sholat di antara dua tiang adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk rumah, wa Usamatu ibnu Zaidin, dan masuk juga adalah Usama bin Zaid, wa Utsman ibnu Talha wa Bilal. Fa'atala, kemudian atala artinya beliau lama, Nabi SAW lama di dalam rumah itu. Summa kharaja, kemudian keluar. Wa kuntu awwalan nasi dakhala ala asarihi, dan saya adalah orang yang pertama kali memasuki jejaknya Rasulullah SAW. Artinya di tempat di mana Rasulullah SAW itu senantiasa sering di situ. Fasa'altu Bilal, kemudian saya pun bertanya kepada Bilal, aina sholla, di mana Rasulullah SAW biasa sholat, di tempat mana Rasulullah SAW biasa sholat. Qala, kemudian berkata, bainal amudaini al-muqaddamaini. Adalah apa? Nabi SAW itu selalu berada di antara dua tiang yang ada di depan, yang ada di paling depan. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa kalau sholat sendirian, maka ini adalah dibolehkan. Adapun pelarangan di antara dua tiang itu adalah ketika ketika berada di berjamaah. Adapun ketika sendirian, maka ini adalah dibolehkan. Kemudian ada juga yang menunjukkan bahwa jamaah sekalian, saya tambahkan bahwa bagaimana kalau shaf yang di depan itu sudah penuh. Kemudian ada satu makmum, di mana letak berdirinya satu makmum ini, sementara shaf yang ada di depannya itu sudah penuh. Sudah penuh. Dan dia tidak bisa lagi masuki shaf. Boleh nggak dia berdiri shaf di belakang sendirian? Maka disinilah mulai terjadi perselisihan di antara para ulama. Karena sebagaimana yang saya sebutkan di awal, bahwa untuk shaf dikatakan apa? Satu shaf laki-laki itu adalah minimal 2 orang. Jadi 2 orang. Kalau untuk laki-laki itu adalah minimal 2 orang. Maka kalau dia sholat sendirian berarti dia tidak masuk dalam shaf. Karena di situ apa? Ada larangan dari Nabi SAW, yaitu adalah dia sholat sendirian di belakang shaf. Bagaimana kalau kasus yang seperti ini? Artinya boleh nggak dia sholat sendirian? Ini masalah khilaf tadi yang kita sebutkan. Karena dia mengatakan tidak boleh. Karena shaf itu harus 2 orang. Kemudian sebagian dari ulama yang lain mengatakan boleh, karena itu adalah darurat. Darurat. Artinya dia sholat sendirian di belakang itu adalah darurat. Kemudian nanti muncul pertanyaan yang berikutnya. Boleh nggak makmum 1 orang ini supaya dia mendapatkan satu shaf, dia menarik orang yang di depannya. Menarik orang yang ada di depannya supaya mundur ke belakang, biar dia satu shaf. Maka di sini mulai kebanyakan dari para ulama tidak boleh menarik orang yang ada di depan. Tidak boleh menarik orang yang ada di depan supaya dia membuat satu shaf di belakangnya. Kenapa tidak boleh menarik orang yang di depannya? Pertama, alasannya kenapa tidak boleh, yaitu yang pertama adalah berarti kita memindahkan dari shaf yang paling utama, kita pindahkan ke shaf yang keutamanya lebih rendah. Lebih utama mana? Shaf yang di depan dengan yang di belakang? Tentunya adalah di depan. Berarti kita memindahkan shaf yang ada di depan ke belakang, itu berarti kita memindahkan ke posisi shaf yang keutamanya lebih rendah. Ini sebabnya tidak boleh kita menarik orang yang di depan. Sebab yang kedua, kenapa tidak boleh kita menarik? Iya, kalau misalnya yang di
yang di depan ini begitu kita tarik ya dari depan ke belakang, iya kalau dia terima. Nah kalau tidak terima, dia tidak terima, maka tentunya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Sementara permusuhan dan kebencian ini adalah termasuk yang diharamkan. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa tidak boleh menarik orang yang di depan? Yang di depan itu nanti tentunya akan apa? Ya kita katakan mengurangi pahalanya. Pahala yang ada di depan kita pindahkan ke tempat yang keutamanya lebih rendah. Ya, artinya dari sisi pahala. Belum nanti yang berikutnya adalah ya kalau kita mengatakan tadi kalau dia terima iya, tapi kalau tidak terima maka di situ akan ada masalah baru, akan ada masalah yang baru. Dan yang berikutnya tentunya tidak ada contohnya menarik orang yang di depan itu ke belakang. Artinya secara dalil atau secara perbuatan dari Nabi SAW dan di para sahabat itu tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu bisa sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.